Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ngaji lagi, yaitu ngaji kitab Daqaiqul Akbar, yang mana kita sudah sampai di bab yaitu bagaimana kita mengenal daripada malaikat maut, itu malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat maut ini, jadi malaikat maut ini ditutupi oleh hijab, sehingga makhluk-makhluk yang lain ini, malaikat-malaikat yang lain belum bisa melihat daripada malaikat maut ini. Jadi besarnya daripada hijabnya malaikat maut ini itu meliputi antara timur dan barat. Ini malaikat maut ini juga sangat besar. Seandainya seluruh daripada air lautan di dunia ini dituangkan di atas kepalanya, air lautan, air sungai dituangkan di atas kepalanya, maka tidak ada satu tetes pun yang bisa menetes. Saking besarnya daripada malaikat maut ini. Jadi malaikat maut ini dihadapkan dunia kepadanya, yang mana di dunia ini kita semua berada di dalamnya. Maka itu diibaratkan seperti manusia yang dihadapkan berbagai macam makanan yang ada di hadapannya. Jadi ketika manusia dihadapkan berbagai macam makanan di hadapannya, maka dia bebas. Dia dengan mudah memilih mana-mana saja makanan yang disukainya, yang dikehendakinya. Begitupun juga dengan malaikat maut ini, dihadapkan dunia kepadanya, seluruh makhluk berada di hadapannya, maka dengan mudah malaikat maut ini mencabut daripada nyawa yang mana yang sudah terjadwal, yang mana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada malaikat maut ini, jadi malaikat maut ini langsung diberikan tugas, yaitu mencabut nyawa, yaitu memegang daripada mati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan malaikat maut ini kepada malaikat-malaikat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan daripada hijab. Hijab ini yang menutupi malaikat maut ini untuk membuka daripada hijabnya, sehingga malaikat maut ini bisa dilihat oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia berfirman kepada para malaikat yang lainnya, "Mendekatlah kamu semua dan lihatlah malaikat maut ini." Maka seluruh malaikat pun mendekat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat maut. Jadi Allah perintahkan malaikat maut ini, karena seluruh malaikat ini sudah mendekat. Seluruh malaikat sudah mendekat, maka Allah perintahkan malaikat maut ini untuk terbang di atasnya sambil membentangkan daripada sayapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukalah matamu seluruhnya. Maka jadi Allah perintahkan untuk membuka mata daripada seluruh malaikat-malaikat ini supaya bisa melihat daripada malaikat maut. Ketika para malaikat yang lainnya melihat daripada malaikat maut yang sudah terbang di atasnya membentangkan sayapnya, karena saking takjubnya, saking besarnya malaikat maut ini, maka mereka ini semuanya tersungkur dan pingsan. Para malaikat ini pingsan, lamanya pingsan ini 1000 tahun. 1000 tahun lamanya pingsan, karena saking takjubnya, terkejutnya melihat begitu besarnya daripada malaikat maut ini. Nah, ketika malaikat ini sudah sembuh daripada pingsannya, maka mereka ini, para malaikat, sama-sama berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, kenapa Engkau menciptakan makhluk yang begitu besar?" Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, "Aku yang menciptakan dan aku lebih besar darinya." Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi daripada malaikat maut ini. Maka Allah taala mengatakan seluruh makhluk akan merasakan darinya. Maksudnya seluruh makhluk akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa, "Cabutlah nyawa. Cabutlah nyawa. Pencabutan nyawa telah aku perintahkan kepadamu." Maka malaikat maut ini berkata, "Ya Allah, ya Tuhan,
Dengan kekuatan apa aku mencabut nyawa? Dengan kekuatan apa aku mencabut mati itu? Karena sesungguhnya mati itu lebih besar daripada aku. Jadi mati ini lebih besar daripada malaikat maut. Dengan cara apa aku mencabut nyawa? Sedangkan nyawa ini, kematian ini, maut ini lebih besar daripada aku. Kemudian malaikat Israil ini langsung diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mencabut daripada nyawa. Kemudian maut ini berkata, dari kematian ini berkata, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, "Ya Tuhan, izinkanlah kepada aku sehingga aku bisa memanggil di seluruh langit sekali." Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan daripada untuk berkata-kata. Maka maut ini memanggil dengan suara yang sangat besar, suara yang sangat keras. Jadi maut ini memanggil dengan suara yang sangat keras. Apa panggilan daripada maut ini atau kematian ini? Dia mengatakan, "Aku adalah maut yang memisahkan tiap-tiap kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan suami istri. Aku adalah maut yang memisahkan anak dan ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan saudara laki-laki dan saudara wanita. Aku adalah maut yang meramaikan kubur. Aku adalah maut yang memburumu dan menemukanmu meskipun kamu berada di gedung besi yang terkunci rapat dan tidak ada seorang pun makhluk kecuali akan merasakan aku." Nah, itu daripada panggilan maut ini. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, termasuk orang-orang yang celaka, ketika maut mendatangi mereka, ketika tiba daripada kematian daripada orang-orang kafir, orang-orang munafik ini, maka turunlah di sisi kiri orang kafir itu malaikat azab yang hitam wajahnya. Jadi ada malaikat lain, malaikat azab yang hitam wajahnya, yang melotot daripada matanya. Serta malaikat itu memakai pakaian dari siksa, dari asap. Lalu malaikat asap itu duduk menjauh dari orang kafir itu, sehingga malaikat maut itu datang. Tatkala malaikat maut itu mendatangi seseorang dari mereka, maka malaikat maut itu berdiri di hadapannya dengan bentuk yang sangat menakutkan. Kemudian jiwa orang itu berkata, "Siapakah engkau? Dan apa yang engkau inginkan?" Maka malaikat maut itu menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkan engkau dari dunia ini dan menjadikan anak-anakmu yatim dan istrimu menjadi janda, hartamu menjadi harta warisan di antara ahli warismu. Mereka tidak kamu senangi dikala kamu masih hidup. Sesungguhnya kamu tidak mendahulukan kebaikan untuk dirimu dan kamu tidak mendahulukan kebaikan untuk akhiratmu. Maka pada hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu." Tatkala orang itu mendengar ucapan malaikat maut itu, maka dia berkata dan berpaling ke arah dinding. Maka tampaklah olehnya bahwa malaikat maut itu berdiri lagi di hadapannya. Lalu dia memalingkan wajahnya ke arah yang lainnya, maka tampaklah malaikat maut itu sudah berdiri di hadapannya. Jadi setiap di mana-mana saja mereka hadapkan wajahnya, malaikat maut itu langsung ada di hadapannya. Kemudian malaikat itu berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aku? Aku adalah malaikat maut, malaikat Israel yang mencabut nyawa kedua orang tuamu, dan engkau melihat keduanya, dan keberadaanmu tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuamu. Pada hari ini, aku akan mencabut nyawamu, sehingga bisa dilihat oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, teman-temanmu, agar mereka memberikan nasihat kepadamu. Pada hari ini, aku adalah malaikat maut, yang memiliki lebih banyak daripada kekuatan daripada engkau, yang memiliki banyak harta daripada hartamu, yang memiliki banyak anak daripada anak-anakmu." Kemudian malaikat maut itu berkata kepada orang tersebut, "Bagaimana engkau melihat dunia?" Maka orang itu menjawab, "Aku melihat dunia sebagai tipu daya." Jadi dia baru menyesal. dia mengatakan, "Aku melihat dunia sebagai tipu daya yang mengingkari janji." Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dengan bentuk satu makhluk. Maka dunia itu berkata, "Hai orang-orang yang bermaksiat, apakah kamu tidak malu bahwa kamu berbuat dosa di dunia dan kamu tidak mencegah dirimu dari durhaka? Sesungguhnya kamu mencariku tetapi aku tidak mencarimu, dan kamu tidak memisahkan antara yang halal dan yang haram. Kamu menyangka bahwa dirimu tidak akan pisah dari dunia ini, maka sesungguhnya aku dunia
akan bebas dari kamu dan dari amal perbuatanmu.